Adi langsung ambil tuyul itu dan dia banting, jedar. Si tuyul itu marah, dia langsung menyerang si Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yus Andi Purnama dalam Misteri Asumsi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang pesugihan tuyul. Apa itu tuyul? Saksikan yang berikut ini. Dalam cerita ini menceritakan dua orang sahabat yang sangat kental sekali, sangat dekat sekali, dan bahkan boleh dikatakan tidak bisa dipisahkan. Namanya Ari dan Adi. Dari mulai kecil, sekolah, sampai dengan lulus sekolah, mereka selalu bersama, kemana-mana bersama, bermain bersama, bahkan melakukan semua kegiatan hampir selalu bersama-sama. Lambat laun, Ari dan Adi sudah beranjak dewasa dan sudah mulai harus menentukan hidupnya atau nasibnya masing-masing. Akhirnya, si Ari pindah ke kota. Kemudian si Adi masih saja di desa tersebut. Beberapa tahun kemudian, hidup dari dua orang sahabat itu akhirnya berubah. Adi mempunyai hidup yang biasa-biasa saja, sedangkan Ari sudah sedikit berkecukupan karena Ari di kota dia mendapatkan jabatan yang lumayan lah di kantornya. Yang jadi permasalahan adalah Adi sekarang sudah berkeluarga, tetapi Adi belum mampu memenuhi semua kebutuhan sehari-hari. Karena apa? Karena memang pekerjaan Adi di kampung juga tidak begitu bagus, karena Adi hanya wira swasta, bengkel kecil-kecilan. Dia menerima bengkel sepeda motor, dan mungkin hasilnya hanya habis untuk makan saja. Yang jadi masalah kembali, anak dari si Adi yang masih kecil itu juga sering sakit-sakitan juga, nggak begitu sehat. Dia mudah sekali sakit, demam, bahkan panas. Itu yang membuat Adi semakin bingung. Pada suatu hari, Adi berpikir, bagaimana ini ya supaya aku bisa hidup lebih layak. Dan yang muncul dalam pikiran Adi, dia menelpon sahabatnya Ari. Lalu Ari, gimana kabar? Baik Adi, gimana? Bisakah aku mintai pertolongan? Untuk kamu apa sih dia nggak aku kasih? Saud si Ari. Kemudian Adi bilang, Ri, datanglah ke rumah. Aku ingin sharing banyak, cerita banyak denganmu tentang masalah hidupku. Iya siap, kapan Di? Saud si Ari kembali. Besok ya, hari Minggu. Oh iya, kebetulan aku juga sedang libur. Pada suatu hari, akhirnya Ari datang menemui Adi. Gimana kabarmu? Dia kata Ari. Alhamdulillah baik-baik saja, tapi anakku sering sakit-sakitan, Ri. Itu yang jadi masalah. Terus bagaimana? Apakah masalah biaya atau masalah apa? Ya semuanya, biaya iya, kebutuhan sehari-hari iya. Terus aku bisa nolong apa? Begini Ri, aku ingin minta pertolongan. Bagaimana kalau kita pergi? Aku ingin minta bantuan karena kamu mempunyai mobil. Karena ini aku ingin pergi jauh. Kemana?
Tanya Ari sambil bingung. Aku mau nyari kehidupan yang lebih baik. Aku ingin kaya. Aku ingin hidup yang mudah. Oh, ya kalau ingin mudah ya kerja. Timbal si Ari. Ya kerja apa sih? Aku hanya urus rabutan, gak punya pengalaman. Terus kamu mau apa? Tanya si Ari. Adi, antarkan aku. Aku mau beli tuyul. Hah? Ari kaget. Gila kamu itu, Di. Janganlah. Aduh, Ri. Tolonglah, Ri. Aku ini benar-benar kesulitan. Terus bagaimana? Aku bisa menolongmu gimana? Ya udah, kamu antar aku aja. Aku tahu tempatnya. Di bawah lereng Gunung Wijil. Kata si Adi. Aduh, gimana ya? Sambil bingung si Ari berpikir. Diantar nanti dia salah. Nggak diantar, Adi itu temannya yang paling dia sayangi. Mau memberikan pekerjaan, Ari juga hanya karyawan biasa. Terus ya, akhirnya terus kita mau berangkat kapan gitu? Secepatnya, Di. Kalau bisa besok aku minta diantar. Sambil berpikir berat, Ari akhirnya menyetujui. Oke, Di. Aku mau mengantar, tapi ingat ya, aku hanya mengantar saja, aku nggak mau. Kata si Ari. Baiklah, kalau begitu. Hari yang ditunggu berikutnya, akhirnya Ari datang. Ding-ding. Klakson mobil Ari berbunyi. Tanpa pikir panjang, Adi langsung pamitan dengan istrinya. Dia bilang, Sri, aku berangkat dulu ya. Aku mau nyari uang. Aku mau nyari pekerjaan yang lebih bagus. Iya, Mas. Semoga selamat di perjalanan. Kemudian dia langsung jalan. Si Adi. Di jalan dia bercerita dengan si Ari. Wah, tahu kamu tempatnya, Di? Aku sih sebenarnya tepatnya nggak tahu, tapi kalau sudah sampai di lereng gunung, nanti kita tanya di situ. Pasti ada yang tahu, karena di situ memang desa yang terkenal untuk, ya bahasanya untuk nyari pesugihan lah. Orang-orang di sekitar situ tahu, cuman mungkin jaraknya masih begitu jauh lah dari desa. Nanti kita jalan. Oke lah. Dalam pikiran Ari, waduh, Adi ini gimana bisa berpikir seinstan itu. Tapi ya gak apa-apalah, toh aku hanya menemani saja, kata si Ari. Kemudian setelah sampai di desa di lereng Gunung Wijil, Adi bertanya kepada seseorang, Pak, mohon maaf, untuk arah yang ke arah gua kaki gunung, arahnya kemana ya, Pak? Bapak yang ditanya itu mengerutkan dahi. Wah, ada apa ini? Muda kaya kok ingin ke lereng gunung gua? Terus dia bilang, ini lurus saja. Nanti kalau ada jalan setapak, nanti Bapak jalan saja sekitar 500 meteran. Tanpa pikir panjang lagi, Adi langsung bergegas berjalan kembali. Sesampainya di parkiran tempat mobil yang bisa diparkir, dia langsung bilang sama Ari, ayo Ari, kita segera ke sana, kita selesaikan. Kenapa? Aku sudah gak sabar. Aduh, Adi otaknya sudah diselimuti pikiran yang, ya sudah diselimuti pikiran setan dan iblis yang hanya memikirkan kekayaan dan harta. Dengan berat hati akhirnya Ari menemani berjalan terus kepada. Dengan hati-hati Ari dan Adi bergandengan menyusuri jalan setapak. Dan pada saat itu pula dia melihat ada sebuah rumah kecil, ya seperti gubuk, cuman ada pelatarannya agak besar. Dan di situ ketika mau masuk, tiba-tiba saat melihat ke kanan, dia melihat ada sosok orang tua dengan jenggot yang panjang, rambut panjang terurai, dengan semuanya serba putih.
Dia langsung berkata, kamu ingin mencari apa anak muda? Apakah kamu sudah siap dengan segala konsekuensi dan resiko yang akan kamu terima? Mereka berdua kaget, oh kok bisa tahu ya yang ini? Akhirnya saling pandang, Ari memandangi Adi. Dia bilang, gimana Di? Kamu udah siap? Iya Ari, aku harus siap. Karena ini satu-satunya jalan untuk merubah nasib. Akhirnya dia mendekat kepada kakek tua itu. Dia berkata, Kek, aku kesini memang aku ingin mendapatkan kekayaan dengan mudah, dengan segala resiko dan segala konsekuensi yang aku terima. Akhirnya si kakek itu bilang, ya oke, tidak masalah dalam hatinya. Kemudian si kakek itu bilang, baiklah, kalau memang itu yang kamu inginkan. Di dalam hati kakek itu pun tertawa. Dasar manusia serakah, dasar manusia rakus. Bagaimana lagi? Dan ini yang akan menjadi temanku nanti. Karena kita sudah sepakat dengan perjanjian-perjanjian bersama setan, jin ataupun iblis yang menyekutukan Tuhan. Baiklah Eyang, saya langsung saja bercerita tentang masalahku. Dan saya ingin memiliki tuyul. Kenapa? Karena saya sudah lelah bekerja. Saya capek. Saya ingin mendapatkan kekayaan. Dan Eyang itu hanya tertawa kecil sambil mengerutkan dahinya. Dia bilang, baiklah, kalau kamu ingin memelihara tuyul, banyak syarat yang harus kamu lakukan. Sambil mengerutkan dahi juga, Adi berkata, syaratnya apa saja? Kakek itu bilang, syarat yang pertama, kamu harus memberikan mahar. Semakin besar mahar yang kamu berikan, semakin besar apa yang kamu dapatkan. Kemudian Adi bingung. Dia saling tengok dengan Ari. Gimana Ri? Ya itu terserah kamu Di. Kamu kan sudah siap di sini. Maksud aku, apakah aku harus membeli yang paling mahal? Kata si Adi. Ya itu kembali terserah kamu. Eyang itu melanjutkan. Dan apabila maharnya lebih besar, itu pasti juga keinginan tuyul juga lebih banyak. Apakah kamu sudah siap? Iya, saya siap Eyang. Apapun resikonya. Baiklah. Kemudian sambil bercerita kecil, akhirnya si Adi bilang, baiklah Eyang, aku mau tuyul yang mahar terbesar. Supaya apa? Supaya aku cepat kaya. Baiklah anak muda. Tanpa waktu lama, si kakek tadi langsung masuk ke belakang. Dia langsung kembali keluar sambil apa? Ternyata dia sambil menggendong tuyul. Dan tuyul itu merangkul si kakek itu dari belakang. Si Adi terkejut. Ternyata bentuk tuyul itu seperti itu. Dan si Ari masih bingung. Oh, ada apa Di? Kamu tiba-tiba kaget. Waduh Ri, ternyata tuyul itu sangat mengerikan. Dia hanya bertelanjang. Dia hanya ada satu kain yang menutupi kemaluannya. Kepalanya besar. Lidahnya menjulur. Taringnya juga panjang sekali. Dan dia ketawa-ketawa sambil dia itu memegangi jempol tangannya sambil ya seperti itulah kurang lebih. Dan Adi bingung, apa ini yang akan aku bawa pulang? Kemudian si kakek mengatakan, ini nanti yang akan menjadi budakmu. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu minta, dia akan memberikan semuanya tanpa kecuali. Tapi ingat, satu
satu hal, semua keinginan dia harus kamu ikuti. Yang pertama, kamu harus menyimpan tempat untuk istirahat dia. Sambil berkata seperti itu, eyang itu memberikan ya seperti kotak kecil. Dia bilang, ini adalah tempat istirahat, tolong kamu jaga, kamu rawat, dan kamu berikan wewangian, sesajenan bunga-bunga setiap hari. Supaya apa? Supaya dia betah. Syarat berikutnya, si tuyul ini harus dikasih minum susu. Susu apa? Susu itu dari nenen istrimu. Wah, Adi kaget. Apa memang itu harus? Si kakek tua berkata, iya, itu syarat wajib. Kemudian, tuyul ini jangan pernah kamu bentak, jangan pernah kamu sia-siakan. Karena kalau kamu sia-siakan, dia akan berontak, melawan, dan akan menyengsarakan hidupmu kembali. Adi langsung berkata pada eyang, baiklah, semua syarat itu akan aku siapkan, semua syarat-syarat itu akan aku turuti, kata si Adi dengan mantap. Si Ari hanya diam saja, dia mendengarkan cerita mereka berdua. Tanpa basa-basi, Adi bilang kepada Ari, oke Ari, aku sudah cocok dengan ini, aku sudah siap. Ingat ya dia, aku gak tahu apa-apa ya, jangan libatkan aku ya, kata si Ari. Si Adi bilang, tenanglah, ini kan masalahku. Baik, oke lah. Akhirnya dengan kesepakatan, dengan perjanjian, dengan apapun yang sudah dilaksanakan, akhirnya mereka sepakat atau berakad bahwa Adi memberikan uang mahar kepada kakek tua itu, dan kotak dari tuyul itu dibawa pulang oleh Adi. Gak apa-apalah, aku memelihara tuyul, paling istriku yang menyusuinya, tapi uangku bertambah dengan banyak dan aku bisa hidup lebih. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya pulang, meninggalkan rumah yang ada di lereng Gunung Wijel. Di jalan, Adi dan Ari saling bertatapan, saling bercerita. Aduh, gimana kamu nanti, Di? Apakah istrimu sudah setuju? Sudah, kamu tenang saja, Ri. Istriku pasti setuju. Karena apa? Karena ini nanti aku akan mendapatkan uang banyak. Ya, terserah kamu lah, Di. Aku hanya bisa menemani saja, aku hanya bisa membantu ya seperti ini. Tapi sekali lagi ya, Di, jangan libatkan aku apabila terjadi apa-apa. Baiklah. Sesampainya di rumah, Adi langsung bilang, terima kasih Ri atas semua bantuan. Mereka pun akhirnya berpelukan. Dia berpesan kepada Ari dan Ari berpesan kepada Adi. Dia saling mengingatkan, oke, terima kasih Ri, kamu sudah membantu banyak denganku. Semoga besok kita bertemu lagi. Dan Ari menganggukkan kepalanya sambil dia bilang, oke Di, jaga keluargamu ya, sehat selalu, aku pulang dulu. Akhirnya mobil si Ari meninggalkan rumah Adi. Dalam kebingungan, Adi masuk ke rumah. Dan di situ Sri sudah menunggu. Kemana saja Thomas, Mas? 2 hari aku tunggu gak pulang-pulang, gak ngasih kabar. Sudahlah, kamu tenang saja. Aku kerja. Kok kerja kok pulang? Ya itulah, nanti kamu akan tahu sendiri. Pada saat sampai di rumah, Adi teringat pesan dari kakek tadi. Kalau sampai di rumah, tolong kamu jaga kotak untuk rumah tuyul ini. Kamu jaga di tempat yang aman dan tanpa ada yang tahu keberadaannya. Akhirnya Adi membuatkan
ya semacam lemari yang agak besar. Akhirnya dia tempatkan kotak tuyul itu di situ. Dan anehnya apa? Pada saat itu juga, pada saat kotak itu diletakkan, Adi memberes-beresi, dia balik lagi ke kotak itu. Ternyata apa? Di atas kotak itu sudah ada tumpukan uang. Uang apa? Uang 100 ribuan. Betapa kagetnya si Adi. Gila ini, gila, ajaib ini. Tiba-tiba ada uang dan dia lihat, uang asli. Memang gak seberapa banyak sih, hanya sekitar beberapa lembar. Tapi Adi berpikir, apakah ini dari tuyul ya? Sambil dia memegang uang itu, tiba-tiba tuyul itu datang dan berjalan. Wah, ternyata apa? Persis sekali. Tuyul itu persis apa yang dia lihat pada gendongan kakek kemarin. Kemudian Adi berkata, "Hei, kesini kamu." Tanpa basa-basi, tuyul itu menunduk dan berjalan. "Oke, kamu sekarang adalah budakku." Dan si tuyul itu tertawa. Tiba-tiba si tuyul itu ngomong langsung, tangannya sambil bilang, dia minta susu. Adi bilang, "Sebentar, aku belum cerita dengan istriku. Sebentar." Si tuyul itu sudah menginjak-injakkan kakinya ke tanah sambil dia bilang, "Wah, aku teringat pesan dari Eyang. Si tuyul ini tidak boleh dibuat marah atau harus selalu dimanjakan." Dan malam itu juga Adi langsung bilang pada si Sri, "Sri, aku ingin cerita banyak denganmu." "Tentang apa, Mas?" Aku itu kemarin tidak mencari kerja, Sri." "Terus? Tadi kamu bilang mencari kerja." "Sejujurnya, Sri, aku kemarin itu membeli tuyul." "Hah?" Si Sri kaget. "Kamu itu gimana, Mas? Kamu membeli tuyul untuk apa?" "Untuk kebaikan kita. Karena ini, ingat, Sri, ini tanpa tumbal," kata Adi. "Tapi kan kamu butuh uang banyak untuk membelinya. Kamu dapat uang dari mana, Mas?" "Tenang saja. Aku meminjam uang dari si Ari. Apabila nanti sudah berhasil, uang itu akan kita kembalikan." "Aku gak setuju, Mas. Aku gak setuju," tanya si Sri. "Ya kamu boleh gak setuju, Sri. Yang jadi masalahnya tuyulnya sudah di rumah." "Gila kamu, Mas," kata si Sri. "Terus gimana?" "Ini syarat-syaratnya seperti ini." Diceritakanlah semua apa yang dikatakan oleh kakek tadi kepada si Sri. Dengan berat hati si Sri sebenarnya gak mau, tapi dipaksa terus. Akhirnya si Sri, "Baiklah, kalau memang itu yang Mas Adi inginkan lah, gak apa-apa." Dan kemudian si Sri diajak menemui si tuyul itu. Betapa terkejutnya si Sri. "Astagfirullahaladzim," kata si Sri. Dia melihat sosok tuyul yang berkepala besar, telanjang, dengan taring yang panjang, lidah yang menjulur keluar, sambil dia memegang jempolnya sambil minta minum. Si Sri bilang, "Aku gak mau, Mas, aku gak mau. Ini sangat menjijikkan," kata si Sri. "Gak apa-apa, tolonglah Sri, tolonglah, kamu beri minum segera." Dengan ragu akhirnya Sri duduk, dan secepat kilat tuyul itu langsung merangkul Sri dan dia langsung minum. Kemudian Sri hanya diam saja sambil dia geli, sambil dia ingin menangis. Tapi memang tidak lama, itu hanya tidak lama.
hanya minum, mungkin ini hanya syarat saja sebenarnya, bukan terus dia minum seperti anak bayi, tidak. Dia hanya minum sekitar 1-2 menit lah. Begitu dia sudah selesai, dia bangun dan dia langsung berdiri di depan Adi. Tanpa pikir panjang, Adi bilang, ayo malam ini juga kita kerja. Tanpa pikir panjang, ternyata tuyul itu langsung naik ke pundak Adi. Dan Adi berjalan menyusuri desa. Dia cari rumah yang kelihatannya bagus. Dan sesampainya di perempatan rumah yang bagus, dia bilang, oke, kamu malam ini juga cari harta sebanyak-banyaknya untukku. Dia lepaskan si tuyul, si Adi pulang ke rumah. Paginya, si Adi melihat kotaknya kembali. Dia kaget bukan kepala. Tumpukan uang 100.000 dan 50.000 berjajaran di bawah. Dia kaget tapi senang. Dia panggil, Sri kesini, Sri kesini. Sri langsung mendekat. Kenapa mas, kenapa? Lihat Sri, lihat. Wah, si Sri kaget. Uang banyak sekali, dia bilang. Wah, iya mas ya. Iya, ternyata mas, mudah sekali untuk mendapatkan kekayaan dari tuyul ya. Tanpa kita harus menumbalkan nyawa seorang, kita sudah mendapatkan uang yang banyak. Singkat cerita, kehidupan Adi dan keluarganya membaik. Adi sudah bisa membeli apapun yang dia inginkan. Rumahnya sudah bagus. Mobil dia juga punya. Tetangga-tetangga sih bingung juga. Adi itu kerja apa? Kerja nggak pernah jelas. Cuman kalau malam dia keluar jalan. Kalau siang hanya jalan-jalan. Bahkan hanya ya ke kampung sebelah. Berjalan-jalan lagi. Ya mungkin tetangga banyak yang mengunjing. Apakah dia pesugihan atau gimana? Tapi kalau pesugihan tidak terjadi apa-apa. Ya tetangga sih hanya mengunjing antara tetangga saja. Karena memang nggak berani menanyakan langsung kepada si Adi. Karena apa? Adi sekarang sudah disegani. Dan nggak berselang lama Adi langsung nelpon si Ari. Halo Ri, gimana Ri kabarmu? Alhamdulillah Di, gimana kamu, sehat? Alhamdulillah. Ri, aku minta tolong ya, aku kirim rekening sekarang. Wih, sudah sukses nih bosku. Jangan lupa ya bosku. Siap, apapun yang kamu minta Ri, akan aku kasihkan. Bilang si Adi kepada Ari. Ari pun, aku sih gak minta apa-apa. Yang penting kamu gak banyak mengeluh, kamu sudah bahagia. Anakmu sehat saja aku udah senang. Adi kaget. Dalam pikiran Adi, apa? Ternyata lambat hari, lambat bulan, setelah kekayaannya Adi bertambah, anak satu-satunya Adi yang ya belum begitu besar, ternyata dia itu tambah sakit-sakitan. Di dalam tubuhnya keluar bintik-bintik merah, terus badannya sayu, mukanya pucat, dan itu sudah diobati kemanapun nggak sembuh-sembuh. Tapi Adi hanya berpikir, ya nggak apa-apalah, toh aku uangku banyak. Kembali lagi, Adi langsung bilang kepada Ari, Ri, aku sudah transfer ya. Itu nggak 2 kali lipat, tapi 5 kali lipat. Waduh Di, gak usah banyak-banyak, kembalikan saja uangku. Aku yang penting kamu sudah memiliki apa yang kamu inginkan, aku udah balik. Tidak Ri, aku sudah transfer semuanya. Baiklah kalau kamu memang begitu. Kemudian Adi bilang sama si Sri, Sri, kehidupan kita udah enak. Yang jadi masalah cuma satu. Kenapa ya anak kita si Ratna gak sembuh-sembuh penyakitnya? Ya, bagaimana aku juga bingung. Apakah ini efek dari kita memelihara tuyul? Ya, gak apa-apalah. Yang penting kita memiliki segalanya. Gak apa-apalah. Nanti kalau kita obati juga, lama-lama juga sembuh.
Si Sri pun sambil mengangguk bilang, baiklah, gak apa-apalah. Karena apa? Otak dalam keluarga itu sudah dipenuhi nafsu setan. Jadi dia tidak berpikir apa-apa lagi. Yang hanya pikirkan oleh mereka hanya uang, uang, dan uang. Lambat hari, lambat tahun, si tuyul ini semakin kurang ajar. Dia permintaannya semakin aneh. Kadang dia datang pada Sri, tanpa pikir panjang dia minta minum. Tanpa apapun dia minta netek lagi. Sri lama-lama juga bosan. Dan akhirnya Sri bilang, Mas, kalau seperti ini lama-lama aku gak betah, Mas. Tuyulmu itu loh, Mas. Sekarang kalau minta nenek sesuka hatinya dia. Setiap hari. Akhirnya Mas, aku capek, Mas. Aku capek. Dan kalau aku sering dinenen, selera makanku itu hilang, Mas. Aku jadi makan apa-apa gak enak. Adi bilang, sudahlah Sri, gak apa-apa. Toh kita juga semakin kaya. Tapi ini Mas, ini sudah keterlaluan. Oke lah, nanti aku bilang pada tuyul itu. Dan apa? Pada saat tuyul itu nenen pada si Sri, Adi langsung ambil tuyul itu dan dia banting, jedam. Si tuyul itu marah. Dia langsung menyerang si Adi, dia mau menggigit. Dia banting lagi, dia bilang, kalau kamu masih minum terus, nenen terus tanpa kenal waktu, kamu nanti aku buang. Si tuyul itu hanya diam saja. Tapi apa? Si tuyul itu tetap saja minta nenen sambil memegangi jempol dia. Akhirnya, ya sudahlah Sri, kasih nenen saja daripada ini ngamuk malah nanti jadi masalah. Aku teringat pesan dari kakek itu. Akhirnya setelah minum, dia dipaksa lagi sama Adi, ayo kita cari uang. Begitu cari uang, yang tadinya dia biasa saja, sekarang setiap cari uang minum, cari uang minum, cari uang minum. Apa yang terjadi? Tidak lama, akhirnya si Sri itu badannya jadi kurus kering. Semua badannya habis. Si Sri bilang, Mas, aku sudah gak sanggup lagi Mas kalau seperti ini Mas. Lihat badanku Mas, habis semuanya. Dan lihat Mas, si Wulan sakit terus juga gak sembuh-sembuh. Dalam pikiran Adi, dia juga kasihan juga pada si Sri, kasihan juga pada si Wulan. Akhirnya dia bilang kembali pada si tuyul, awas kamu ya, kalau kamu masih ngeyel, akan aku buang kamu, atau akan aku kembalikan. Si tuyul dengan tenang, dia tetap saja ngamuk, dia tetap saja meminta minum pada si Sri. Pokoknya dia itu sudah mulai banyak tingkah. Dan si Adi bingung, dia harus memilih antara si tuyul atau istrinya atau anaknya. Pada suatu saat akhirnya Adi nekat. Kotak yang ada di dalam lemari itu dia bawa dan dia bawa ke pinggir sungai. Tapi apa, si tuyul itu sudah menangis. Dia bilang sambil memegang kaki, jangan kamu buang, jangan kamu buang. Kurang lebih seperti itu, karena tuyul memang tidak bisa berbicara dengan manusia. Dia hanya gerak-gerik saja, dia hanya paling matanya saja atau tingkahnya saja. Tapi Adi sudah kepalang basah. Dia bilang, dasar kamu tuyul sudah gak bisa diatur. Akhirnya dibuanglah ke sungai. Dan dengan sekejap kotak itu lenyap. Dan si tuyul itu dia menangis. Dan dia langsung pergi lari meninggalkan si Adi. Dalam hati Adi, oke lah, aku sudah gak butuh kamu. Aku sudah kaya, ngapain aku butuh kamu? Selang beberapa hari, Adi pikir itu semuanya sudah aman, sudah tentram. Tapi kembali apa yang terjadi? Ternyata setelah dibuangnya kotak itu, anak dari si Adi dan Sri meninggal dunia.
Si Wulan terbujur kaku dengan lidah menjulur, dengan badan yang kurus kering habis. Karena apa? Karena memang Wulan tidak pernah makan, tidak doyan apapun. Karena apa? Hasil yang dimakan oleh Wulan itu hasil uang yang tidak halal ternyata. Tidak berselang lama, setelah Wulan dikebumikan, ternyata sakit Sisri juga semakin parah. Dan anehnya, si tuyul itu memang tidak kembali. Tapi apa? Pada saat Adi merenung di rumah, tiba-tiba sekelebat tuyul itu datang kembali. Dia menangis minta ditolong, minta dikembalikan ke rumahnya. Dia minta dibawa ke lereng Gunung Wijil karena dia nggak bisa kembali. Tapi Adi sudah bertekad bulat, bodo amat. Kembali lagi si tuyul itu ngamuk sambil menginjak-injakkan kaki ke tanah. Dia minta minum. Tapi si Adi, kalau aku turuti lagi, ya aku nanti tidak selesai-selesai. Akhirnya tuyul itu pun pergi kembali. Dan anehnya, saat itu juga Adi termenung. Dan pada saat Adi termenung, tiba-tiba tidak terasa azan subuh berkumandang. Allah, Allah, Allah. Adi terperangah. Astagfirullahaladzim. Tanpa dipikir sama sekali ternyata Adi mendapatkan hidayah. Apa itu hidayahnya? Dia kembali teringat, astagfirullahaladzim. Ternyata aku sudah menyekutukan Allah katanya. Dia berpikir anakku sudah meninggal, istriku sakit-sakitan. Bagaimana ini? Dan secepat kilat, Adi langsung lari ke tempat tidur Sisri dan sambil bilang, hari ini juga kita harus terbebas dari pengaruh tuyul ini. Dan kita harus memulai hidup kembali dengan normal. Mendengar omongan Adi, Sri tanpa sepatah kata pun dia hanya menangis meneteskan air mata. Dia tidak bisa bangun, dia hanya tertegun dan tertidur sambil mendengar kata-kata Adi. Dia mengangguk, iya, kita memang harus kembali. Dan memang mukjizat hidayah dari Allah itu bisa datang kapan saja. Setelah pagi tiba, si Adi tanpa banyak bicara dengan Sisri, dia bilang, Dik, aku pergi. Mana Mas? Aku mau pergi ke rumah Haji Kuman, bilang si Adi. Baiklah, kalau memang itu demi kebaikan keluarga kita. Tanpa pikir panjang, dia langsung menemui Haji Kuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Haji Kuman, teriak si Adi. Assalamualaikum, diulang kembali. Berselang beberapa saat, dibuka pintu rumah dari Haji Kuman. Dia bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juragan Adi, pagi-pagi ada apa ini ya? Ada yang ingin aku ceritakan kepada Pak Haji, dan banyak sekali yang akan saya utarakan dan akan saya sampaikan. Oh ya, mohon maaf. Silakan masuk. Bu, buatkan kopi untuk juragan Adi. Tidak berapa lama, Ibu Haji masuk dan memberikan kopi kepada Haji Kuman dan Adi. Adi menceritakan kronologi A sampai Z, dan Haji Kuman hanya istighfar. Dan dia hanya menyebut nama Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh Pak Adi, kenapa bisa seperti ini? Saya harus lepas dari cengkeraman ini Pak Haji. Apapun syaratnya Pak Haji. Baiklah, kalau memang itu yang Pak Adi inginkan, insya Allah saya akan bantu. Tapi kalau saya sendiri juga nggak bisa. Ini harus melibatkan banyak orang. Baiklah, saya siap Pak Haji. Tak berselang lama, akhirnya Haji Kuman
mengajak muridnya, dia datang ke rumah Adi. Dia bilang kepada Pak Adi, apakah Pak Adi sudah siap? Siap, ini demi kebaikan kita semua. Baiklah, dengan segala risikonya, baiklah saya siap Pak Haji. Saya ingin hidup normal. Akhirnya dengan doa-doa, dengan zikir, dengan sholawat, apapun, Adi diruqyah, Sri diruqyah. Dan tanpa waktu yang lama, ternyata Adi langsung terjatuh. Dia tidak bisa terbangun, matanya melilit, lidahnya keluar. Begitupun dengan si Suci. Pak Haji tenang saja. Dia bilang kepada muridnya, sudah gak apa-apa, tunggu, dia nanti pasti akan terbangun. Tidak beberapa saat kemudian Adi terbangun. Dia bilang, ya terima kasih Pak Haji. Pak Haji sudah selamatkan nyawa saya, nyawa istri saya dari gangguan tuyul yang selama ini terus membayangi dan menghantui saya. Pak Haji hanya berpesan kepada Adi, baiklah, dengan ini kamu harus kembali ke jalannya. Kamu harus ingat setiap waktu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Adi mengganggu. Tapi apa yang terjadi setelah kejadian itu? Beberapa hari kemudian, beberapa minggu, beberapa bulan, tetap saja penyakit si Sri itu juga tidak kunjung sembuh. Yang Adi tadinya sehat, dia juga akhirnya sakit. Dan semua harta-harta Adi habis semua untuk biaya pengobatan. Dan anehnya lagi, pada saat si Adi jatuh miskin, si Adi kembali hidup dengan kekurangan, kesusahan. Si Sri pun juga yang menjadi masalah saat ini malah. Si Sri itu sudah berjalannya juga seperti orang pincang-pincang, sakit-sakitan. Si Adi juga sama. Tapi ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Meskipun dengan keadaan susah, dengan keadaan hidup yang sangat kekurangan, dengan tubuh yang sudah tidak sehat lagi, tidak seperti dulu lagi, tapi si Adi sudah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menjalani kehidupan normal. Dan dia bilang kepada istrinya, ya ini resiko yang sudah kita tanggung, dan ini resiko yang harus kita rasakan. Yang terpenting saat ini, bagaimanapun hidup kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita ambil hikmah, bisa kita petik hikmahnya dari cerita ini. Dan kembali lagi, sesulit apapun, sesusah apapun kehidupan kita jangan pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Demikian cerita misteri asumsi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat misteri asumsi. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita dari misteri asumsi terbaru. Untuk membangun channel ini, sahabat bisa mengirimkan cerita atau kisah nyata ke alamat berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.